Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani Megasari dari kelas Sosiologi 2018C, NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis habitus tradisi nyadran saat pandemi Covid di Baron Nganjuk dengan menggunakan teori habitus Pierre Bourdieu. Yang pertama, penjelasan dan permasalahan. Tradisi nyadran merupakan tradisi yang secara turun-menurun dilakukan 1 tahun sekali. Prosesi yang dilakukan yaitu selamatan atau kenduri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa. Selain itu, dengan membersihkan makam atau punden yang dipercaya leluhur oleh masyarakat, serta simbolis tradisi jaranan atau kesenian kuda lumping yang diperuntukkan untuk hiburan masyarakat. Kesenian jaranan ini dipilih sebagai simbol untuk hiburan yang dipertontonkan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang senantiasa telah memberikan rezeki, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Selama pandemi Covid, seluruh masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja dan membatasi interaksi dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk agar tidak terpapar virus corona dan memutus mata rantai persebaran virus corona. Pemerintah juga menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak menggelar acara yang mengundang khalayak ramai. Namun, sebagai masyarakat Jawa yang kental dengan tradisinya, masyarakat di Kabupaten Nganjuk saat pandemi Covid tetap melaksanakan acara nyadran sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan roh leluhur. Kepercayaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini menjadikan nyadran sebagai habitus atau kebiasaan masyarakat Nganjuk meskipun dalam keadaan apapun. Tradisi nyadran ini dilakukan agar masyarakat tetap berada dalam lindungan Tuhan, aman dan tentram serta sejahtera. Tentunya penting protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut sangatlah dianjurkan. Namun, menimbulkan permasalahan baru dalam lingkungan masyarakat. Perekonomian masyarakat yang berbeda-beda menjadikan masyarakat dalam kategori menengah ke bawah tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga memunculkan kebijakan baru, yakni yang tidak memakai masker ataupun yang tidak mentaati protokol kesehatan akan dikenakan denda atau sanksi oleh pemerintah. Namun, dengan tekad yang kuat, para masyarakat menengah ke bawah tetap bersikeras untuk tetap mengikuti prosesi tradisi nyadran dengan khidmat. Fenomena tersebut menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai pihak, diantaranya pihak pemerintah desa yang senantiasa memberikan izin meskipun dalam waktu yang telah ditentukan, dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang melarang agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Hal tersebut menjadikan posisi para kelas atas dan kelas bawah selalu menjadikan pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat menengah ke bawah dalam mengikuti proses tradisi tersebut yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk masker atau hand sanitizer, justru pemerintah melakukan sanksi denda kepada masyarakat yang melanggar tersebut. Selanjutnya, teori habitus dalam menanggapi fenomena tersebut. Ditinjau dalam sisi sosiologis, fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep habitus Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, struktur mental dan kognitif dapat memberikan hubungan antara individu dengan dunia sosial. Setiap individu dapat memahami, mempersepsi, dan mengapresiasi serta mengevaluasi dunia sosial, sehingga individu atau seseorang akan bebas melakukan sesuatu hal, tindakan, atau praktik. Habitus terjadi dalam jangka waktu yang telah Selanjutnya, teori habitus dalam fenomena tersebut. Ditinjau dalam sisi sosiologis, fenomena tersebut secara langsung memiliki keterkaitan dengan konsep habitus Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, struktur mental dan kognitif dapat memberikan hubungan antara individu dengan dunia sosial. Setiap individu dapat memahami,
mempersepsi dan mengapresiasi serta mengevaluasi dunia sosial, sehingga individu atau seseorang akan bebas melakukan suatu praktik atau tindakan. Habitus terjadi dalam waktu yang panjang atau lama, sehingga menimbulkan interaksi antara individu ataupun lingkungannya. Habitus dalam masyarakat dapat secara kolektif sama dengan pengaruh dari lingkungan. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus berkaitan erat dengan field, karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh field, sehingga habitus dipahami sebagai aksi budaya. Field dalam konsep Bourdieu yaitu medan, arena, atau ranah yang merupakan ruang sebagai tempat para aktor atau agen sosial yang saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya material ataupun kekuatan simbolis. Seperti halnya sebuah tradisi, habitus dilakukan secara turun-temurun dan memiliki jangka waktu lama seperti tradisi nyadran di Nganjuk. Selanjutnya, hubungan teori dengan fenomena yang ditinjau dari habitus dan doksa. Doksa merupakan kepercayaan yang menginformasikan sebuah tindakan-tindakan dan pemikiran-pemikiran agen dalam ranah tertentu. Doksa cenderung melakukan dukungan pengaturan sosial dalam ranah tertentu, sehingga dalam fenomena tradisi nyadran selama pandemi masih banyak orang yang mentaati protokol kesehatan. Di sisi lain, juga banyak masyarakat yang tidak patuh yang diakibatkan dari berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi. Lewat teori habitusnya, Bourdieu menunjukkan bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konsep habitus terlihat jelas dalam sebuah realitas sosial yang begitu sederhana, dapat dijelaskan lewat teori pertentangan kelas yang selalu mengutamakan faktor perekonomian. Bagaimana kelompok menengah ke bawah yang memiliki perekonomian yang lemah dan tidak mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam ini masyarakat tidak diberikan bantuan, justru malah diberikan sanksi denda. Hal tersebut merupakan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.